Selamat datang di Siapa Dia. Kisah hororku di sekolah. Perkenalkan, aku Arhan. Bukan nama sebenarnya tentunya. Ini adalah pengalaman horor pertamaku ketika mengurus event di sekolah, sekaligus pengalaman terakhirku ketika duduk di bangku SMA. Sedikit informasi, sekolahku ini berada di salah satu kota di Sumatera Utara. Sekolahku ini berbentuk seperti letter L, dengan 3 lantai dan 4 jendela kaca di setiap kelasnya. Cerita ini terjadi ketika 4,5 tahun yang lalu. Sedikit informasi lagi, aku bukan anak indigo, bahkan sekedar merasakan kehadiran suatu sosok pun aku tak bisa. Saat itu pada tahun 2019, kepala sekolahku mengumumkan bahwa akan ada event yang akan dilakukan di sekolah kami. Sebagai ketua OSIS, tentunya aku bertanggung jawab untuk menyiapkan segala keperluan untuk dekorasi sekolah. Oh ya, pengumuman ini diberitahukan 2 hari sebelum event diadakan. Tepat 13.30, bel sekolah pun berbunyi, menandakan bahwa sudah waktunya jam pelajaran hari ini telah berakhir. Dengan sigap aku segera mengumpulkan seluruh pengurus dan anggota OSIS untuk membahas apa saja yang akan dilakukan untuk event tersebut. Tak lama rapat pun selesai. Diputuskanlah bahwa hari ini kami hanya menyediakan segala keperluan baik alat maupun bahan dekorasi gedung. Kami segera membubarkan diri masing-masing untuk menyiapkan segala keperluan event tersebut. Sekitar jam 6.40 sore, kami sudah berkumpul di lapangan untuk memastikan seluruh keperluan sudah lengkap. Kemudian kami memutuskan untuk menaruh segala peralatan di gedung serbaguna sekolah. Temanku Ari bergegas untuk meminta kunci gedung kepada Pak Amin, penjaga sekolah kami. Namun saat Ari akan meminta kunci gedung, Pak Amin sedang tidak berada di posnya. Setelah beberapa lama mencari, Ari pun kembali ke lapangan. Arhan, Pak Amin gak ada di pos. Aku udah cari kemana-mana. Jadi gimana nih? Gak mungkin peralatan kita biarin di sini aja, ucap Ari kepadaku. Bener juga sih. Tapi mungkin aja bapak itu lagi keluar sebentar, ucapku kepada mereka. Gak mungkin lah kita semua di sini nunggu Pak Amin datang, ucap Rara dengan sedikit jengkel. Tak lama berpikir, aku memutuskan untuk tetap tinggal menjaga peralatan menunggu Pak Amin datang. Ya sudah, aku dan Ari aja yang menunggu Pak Amin datang. Kalian pulang aja duluan, ucapku lagi kepada mereka. Kebetulan, rumahku dan Ari masih tergolong dekat, hanya dibedakan 2 gang saja. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya mulai terdengar suara motor Pak Amin di depan gerbang sekolah. Ari pun bergegas meminta kunci kepada Pak Amin. Pak, minta kunci gedung serbaguna, Pak, ucap Ari kepada Pak Amin. Untuk apa, Ri? Tanya Pak Amin bingung. Ini Pak, kami mau masukkan peralatan ke gedung serbaguna. Tadi aku kesini, Bapak belum ada di pos. Lalu Pak Amin memberikan kunci kepada Ari, tanpa memberikan penjelasan kenapa Pak Amin tidak ada di pos. Nanti kalian buka pintu belakang aja ya, jangan terlalu lama beresinnya, biar kalian gak kemalaman, Oke Pak, ucap Ari sembari berlari ke arah gedung. Setelah pintu gedung dibuka, Ari menghidupkan salah satu lampu gedung. Ayo Han, pintu udah kubuka, Ucap Ari dari depan pintu gedung. Oke Ri, kau juga bantu nyusun barang-barang ini ya, sahutku sambil membawa beberapa bunga untuk dekorasi. Satu persatu barang sudah selesai ditaruh di gedung bagian belakang. Karena tinggal sedikit barang lagi, aku pun memutuskan untuk menyuruh Ari mengambil motorku di parkiran. Agar selesainya menyusun barang, kami bisa langsung pulang sambil mengembalikan kunci kepada Pak Amin. Sewaktu menyusun barang terakhir, tiba-tiba bunga yang awalnya terletak rapi di sudut ruangan jatuh seperti tersenggol. Melihat hal itu, aku berpikir, mungkin bunganya jatuh karena angin, kan bunga plastik. Lalu aku langsung merapikannya. Saat aku merapikan kembali bunga itu, terdengar suara dari arah belakangku, seperti suara benda yang cukup berat terjatuh. Dengan cahaya lampu yang cukup terang, aku pun memperhatikan keadaan sekitarku.
Apa yang jatuh ya? Di sini udah rapi semua. Aneh, ucapku sambil sedikit kebingungan. Tak mau berpikir panjang, aku pun segera mematikan lampu gedung dan bergegas untuk menutup pintu. Setelah selesai mengunci pintu, aku menoleh ke arah lapangan, yang ternyata Ari sudah menunggu dari tadi di atas motorku. Udah beres, Han? Jelas lah, ucapku dengan pedenya sambil menghampiri Ari. Aku pun duduk di atas motorku dan langsung menuju pos Pak Amin. Ini Pak kuncinya. Makasih ya Pak, ucapku dengan tersenyum. Iya, tapi kalian aman kan? Tanya Pak Amin dengan ragu. Aman lah, Pak. Sahut Ari sembari menarik gas motornya. Tak lama kami pun sampai di rumah Ari, dan aku langsung mengambil alih motorku. Sesampainya di rumah, aku bergegas mandi, makan malam, dan bermain gadget seperti biasanya. Saat itu aku tidak memperhatikan jam berapa aku sampai ke rumah. Yang pasti, ketika jam menunjukkan pukul 23.55, aku memutuskan untuk tidur. Kumatikan lampu kamarku, tarik selimutku dan segera memejamkan mataku. Namun, ketika memejamkan mataku, aku tiba-tiba teringat akan kejadian tadi. Aku merasa sedikit ada yang janggal atas apa yang kualami ketika di gedung tadi. Tanpa sadar, tiba-tiba aku sudah terlelap. Pagi pun tiba. Aku melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti mandi, sarapan, lalu berangkat sekolah. Jam pelajaran pun dimulai. Tanpa terasa bel pulang sekolah sudah berbunyi. Berhubung sekarang ini hari Jumat, kami pulang lebih cepat dari biasanya. Kukumpulkan teman-temanku untuk memberitahukan kepada mereka bahwa nanti jam 2 siang, kami harus sudah berkumpul di depan gedung serbaguna. Tibalah waktu untuk kami berkumpul. Semuanya berjalan dengan baik. Ada yang menyusun bunga, memasang spanduk, hingga membuat hiasan-hiasan lainnya. Tanpa terasa hari sudah mulai gelap. Sebagian teman-teman yang ikut dekorasi pamit pulang. Hanya menyisakan aku, Ari, Bima, Naila, Indah, dan Rara. Sedikit informasi, kami membiarkan sebagian teman-temanku untuk pamit pulang terlebih dahulu, karena kebanyakan dari antara mereka tidak diperbolehkan pulang terlalu malam. Lagi pula, pekerjaan yang belum beres hanya untuk merakit bunga dan memompa balon untuk ditempel di tembok-tembok gedung. Ketika semuanya telah pulang, kami berenam duduk melingkar di tengah gedung untuk merakit bunga dan memompa beberapa balon. Naila, Indah, dan Rara bertugas untuk merakit bunga, sedangkan aku, Ari, dan Bima bertugas untuk memompa balon, kemudian menempelkannya ke tembok-tembok gedung. Ketika sedang serius memompa balon, jiwa keisengan Bima mendadak muncul. Dengan sengaja dia memecahkan balon yang sedang kupompa, yang mengakibatkan kami semua terkaget, terutama aku. Anjing! Ucapku dengan kaget. Bima hanya tertawa. Bima, kamu pikir itu lucu apa? Kami semua jadi kaget tahu. Apalagi kamu, Arhan. Ya walaupun kaget, seharusnya kamu gak mengumpat gitu. Ucap Indah dengan sedikit kesal. Iya tuh, kalau penghuni sekolah ini marah gimana? Timpal Rara kepada kami. Belum sempat menjawab, Ari tiba-tiba cerita yang membuat perhatian kami teralihkan padanya. Oh iya, aku pernah dengar cerita dari salah satu alumni sekolah kita. Katanya dulu ada salah satu bu guru sekolah kita yang masih ada di sekolah sampai malam, karena ada hal yang harus dikerjakannya di sekolah. Nah, katanya sewaktu ibu guru itu lagi mengerjakan pekerjaannya, guru itu mendengar ada seorang murid yang seperti teriak minta tolong. Tapi ketika guru itu menghampiri sumber suaranya, suara itu tiba-tiba hilang seperti bau angin. Tanpa berpikir aneh-aneh, guru itu kembali ke ruangannya untuk melanjutkan pekerjaannya. Nah, di sini nih yang seremnya. Iya, apa seremnya? Kata Bima. Dengan penasaran, semua wajah kami mengarah ke Ari. Iya, sabar. Waktu guru itu kembali ke ruangannya nih, dari dalam ruangan itu dia ngelihat kalau ada seorang siswi yang berjalan lewat dari pintu mengarah ke tangga lantai 2. Karena penasaran, guru itu langsung ngejar dan manggil siswi itu. Yang anehnya, si siswi itu gak noleh sama sekali. Sampai akhirnya di tangga lantai 2, si siswi itu berhenti. Lalu guru itu bilang ke siswi itu,
kenapa kamu belum pulang? Si siswi itu hanya diam aja, tanpa sepatah kata pun. Waktu guru itu mau menepuk pundak siswi itu, tiba-tiba si siswi itu noleh ke belakang dengan wajahnya yang hancur dan senyum lebar sambil bilang, "Ibu ngapain di sini?" Ibu guru itu langsung lari dan berteriak sekencang-kencangnya. Untungnya Pak Amin dengar teriakan ibu itu dan langsung ngampirin ibu itu. Semenjak saat itu, ibu itu gak pernah lagi ngajar di sekolah ini. Ih, kan aku jadi merinding loh. Ucap Rara sembari mendapatkan posisi duduknya kepada Indah dan Naila. Ye, gitu aja takut. Ucapku sambil tersenyum sinis. Tapi aku punya pengalaman juga. Ucap Indah. Waktu itu, aku datang ke sekolah terlalu pagi. Entah kenapa, waktu itu jam 6.15 aku dari sekolah. Sedikit informasi lagi, kami masuk sekolah itu jam 7.20 pagi. Waktu itu, yang ada di sekolah baru Pak Amin sama Bu Ningsih yang bersih-bersih sekolah ini. Karena belum ada yang datang, aku milih tuh untuk duduk di kantin. Karena kan agak serem juga kalau harus sendiri di lantai 2. Awalnya biasa aja. Cuman, waktu aku mau ke kamar mandi di belakang kantin, aku dengar suara orang nangis. Tapi tipis gitu dari kelas 10 yang di dekat kantor guru. Karena penasaran, ku cari tuh sumber suaranya. Siapa tahu aja aku bisa bantu. Nah, pas di kelas 10, dari pintu aku lihat di sudut ruangan ada cewek nangis. Rambutnya panjang. Posisinya duduk meringkuk gitu. Pas beberapa langkah masuk ke dalam kelas, suhu ruangan itu tiba-tiba dingin dan kecium bau busuk yang nyengat hidung. Udah lah ya kan, aku gak terlalu mikirin. Nah, waktu aku mau nanya ke dianya kenapa, tiba-tiba sepersekian detik gitu, si siswi itu ngilang gitu aja. Karena kaget, aku lari ke arah kantor guru. Aku mikirnya kantor guru lebih dekat dari kelas itu. Siapa tahu udah ada guru yang datang. Dan bener aja, di kantor guru aku ketemu sama Bu Ningsih. Dia lagi beberes gitu. Ibu itu nanya aku kenapa. Aku jelasin lah yang kualamin. Dan ternyata ibu itu juga dengar suara itu. Dan sosok itu tadinya nangis di sebelah pintu kantor guru. Karena ibu itu juga gak berani keluar. Jadi ibu itu bertahan di kantor guru sambil berharap ada orang yang datang. Dari situ aku gak berani kalau gak ada teman di sekolah. Alah, itu kan lagi ngehalu kali. Ucapku pada Indah. Tunggu aja nanti didatangin. Jangan nangis ya. Ucap Indah sedikit meledek. Ya udah, kalau ketemu, gua ajak ngopi. Ucapku tak mau kalah. Sudahlah, fokus aja ngerjain ini. Mau jam berapa lagi kita pulang? Ucap Rara sambil merapikan bunga di tangannya. Tak terasa pekerjaan kami sudah hampir selesai. Rara, Naila, dan Indah izin kepada kami untuk pergi ke WC. Bima, Arhan, Ari, kami ke WC dulu ya. Ucap Naila kepada kami. Ya udah, jangan lama-lama, biar cepat beres pekerjaan kita ini. Ucapku kepada mereka. Tak lama mereka bertiga pun kembali ke gedung. Namun kali ini, mereka sedikit berbeda. Mereka tampak pucat, lelah, dan saling bergandengan seperti tidak mau dipisahkan. Bahkan ketika aku bertanya keadaan mereka enggan untuk menjawab. Sepatah kata pun tidak keluar dari mulut mereka. Bahkan ketika Bima meledek mereka hanya diam. Tak mau ambil pusing, aku meminta Bima dan Ari untuk mengambil tangga lipat yang berada di gudang sekolah. Bim, ambilin tangga yang di gudang ya. Sama Ari aja, biar lebih ringan bawa tangganya. Ucapku kepada mereka. Bima dan Ari pun langsung bergegas mengambil tangga. Tak lama kemudian, mereka pun kembali dengan kondisi yang tak jauh berbeda dengan Indah, Naila, dan Rara. Bima yang tadinya berisik, tiba-tiba jadi seorang yang pendiam. Namun yang menarik perhatianku adalah tangan Ari yang memiliki luka goresan di sikunya. Ri, luka di tanganmu itu kenapa? Tanya aku pada Ari.
Namun Ari juga enggan menjawab. Karena situasi sudah semakin aneh, aku minta kepada mereka semua untuk mempercepat pekerjaan kami. Suasana yang tadinya cukup ramai, sekarang menjadi sepi tanpa adanya celetukan dan candaan dari teman-temanku. Kami susun satu persatu bunga yang sudah dirangkai, dan kami tempelkan balon-balon ke setiap dinding gedung. Hingga pada akhirnya, pekerjaan kami pun selesai. Aku mengatakan kepada Bima dan Ari untuk mengembalikan tangga ke tempat semula. Namun kali ini, mereka menolak perintahku. Tak mau berdebat dengan mereka, aku berinisiatif untuk mengembalikan tangga sendiri. Lagi pula, tangga ini cukup ringan. Bisalah kalau aku angkat sendiri. Ri, ini kunci gedungnya ya. Nanti, habis kunci pintunya, kalian langsung aja ke pos Pak Amin. Kita ngumpul di situ aja, ucapku kepada mereka. Ari hanya membalas dengan anggukan yang mengisyaratkan bahwa dia mengerti apa yang kumaksud. Kuangkat tangga dan kupikul di bahuku. Ternyata memang seringan itu tangga ini. Tangga lipat yang terbuat dari aluminium tak membuatku kesulitan. Saat akan meletakkan tangga di gudang, aku kembali mendengar ada suara benda yang jatuh, persis dengan suara yang terdengar semalam. Namun kali ini, aku tidak memperdulikan suara itu. Malas juga rasanya kalau harus mencari sumber suara itu di gudang dengan lampu yang redup. Kututup pintu gudang dan bergegas menuju pos Pak Amin. Namun, betapa terkejutnya aku saat melihat wajah siswi itu penuh dengan luka, nanah dan darah, dengan matanya yang melotot menatap tajam ke arahku. Kakiku terasa lemas tak berdaya, bahkan untuk berteriak pun aku tak sanggup. Rasanya seperti ketindihan dengan posisi berdiri. Kucoba memanggil teman-temanku, namun satu kata pun tak keluar dari mulutku. Masih terkejut dengan apa yang aku lihat. Tiba-tiba saja kepala wanita itu terjatuh ke lantai dan mengelinding ke arahku. Beruntungnya saat aku hampir pingsan, Pak Amin dan teman-temanku datang menghampiriku. Tubuhku yang tadinya tak berdaya mulai bisa kugerakkan, dan tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke arah mereka. Pak Amin yang mengerti situasinya segera membawa kami ke pos dan menyuruh kami untuk pulang. Esokan harinya, tepat pukul 8 pagi, event pun dimulai dan diakhiri pada pukul 4 sore. Semuanya berjalan dengan baik, ditambah pujian dari Bapak Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan membuat segala kerja keras kami terbayarkan. Untuk merayakan keberhasilan kami beserta anggota OSIS bersepakat untuk makan bersama di salah satu rumah makan yang ada di sekitar sekolah kami. Sesampainya kami langsung memesan makanan yang kami inginkan. Semuanya terlihat bahagia dengan makanan mereka masing-masing. Hingga setelah selesai makan, Bima membahas masalah yang terjadi semalam. Han, sebenarnya semalam kau lihat apa? Soalnya aku lihat kau seperti ketakutan gitu. Tak ingin teman lainnya tahu, aku mengajak Rara, Naila, Indah, Bima, dan Ari untuk pindah ke meja lain yang jauh dari meja teman-temanku. Jadi gini Bim, semalam setelah aku dari gudang di kelas 10, aku ngelihat ada seorang siswi yang lagi duduk di kelas. Nah, aku mikir dong, jam segini dia ngapain masih di sini? Siapa tahu aja dia terkunci atau gimana gitu. Ya udah aku tanya tuh sama dia. Nah, pas ku tanya, belum ada dijawab, dia noleh ke arahku. Mukanya serem banget, sampai aku gak bisa bergerak. Udah gitu kepalanya jatuh menggelinding ke arahku gitu. Untung aja kalian datang sama Pak Amin. Seriusan? Kami juga gitu loh waktu kamar mandi. Untung kami bertiga. Bayangin aja, masa ada orang jalannya cepet banget ke kamar mandi. Nah, pas kami buntutin, kami lihat kamar mandi kosong. Gak ada satu orang pun. Dan pintunya pun terbuka semua. Ya udah deh, kami langsung lari terbirit-birit. Gak mikir lagi tuh mau kamar mandi. Pokoknya seram banget. Kami juga ngalamin semalam, sahut Ari. Emang kalian ngalamin apa semalam, Ri? Tanyaku kepada mereka. Ari dan Bima pun saling menoleh. Jadi gini, semalam aku sama Bima kan ngambil tangga di gudang tuh. Nah, waktu kami ambil tangga, kami dengar ada suara tangisan cewek, tapi nggak tahu arahnya dari mana. Nah, si Bima ini iseng bilang,
Kalau mau nangis, di sini aja, nanti kami kasih permen deh. Pas Bima bilang gitu, tiba-tiba aja suara itu hilang. Bersamaan dengan hilangnya suara itu, ada satu benda yang jatuh di dalam lemari yang ada di gudang. Kami langsung cek lemari itu. Pas kami buka, ternyata ada sosok perempuan yang duduk di dalam lemari itu. Rambutnya panjang, mukanya penuh dengan luka, dan seluruh badannya berlumuran darah. Yang sialnya nih, cewek itu senyum ke arah kami. Senyumnya lebar banget. Gak mikir lagi, aku sama Bima langsung ambil tangga dan lari sekencang mungkin. Makanya waktu Arhan nyuruh balikin tangga, kami gak mau. Ucap Ari pada kami. Ah, sial. Kenapa nggak bilang? Hampir saja aku pingsan gara-gara ngantar tangga itu. Ucapku kepada mereka. Gimana kami mau bilang? Waktu itu kami juga takut. Saut Bima. Tapi tahu nggak Han? Makanya kami nyusul kau itu. Karena pas kami ke pos Pak Amin nanyain, teman kalian yang satu lagi mana? Pas kami jawab lagi di gudang antar tangga, Pak Amin kayak panik gitu dan langsung ngajak kami nyusul kau Han. Ucap Rara kepadaku. Semenjak saat itu, aku dan teman-temanku tidak berani untuk pulang terlalu lama dari sekolah. Dan setiap ada kegiatan, kami usahakan jam 6 sore sudah selesai. Aku berharap ini merupakan pengalaman pertama dan terakhirku tentang hal mistis. Sekian cerita kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan nyempetin waktunya untuk lihat video ini. Dan untuk teman-teman siapa dia yang udah ngedengerin cerita ini, kalian bisa ngirim cerita kalian melalui email yang kita tulis di kolom deskripsi kita.